Nah, kembali di iNews Prime, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, diusir oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR saat rapat dengar pendapat di gedung parlemen. Maling teriak maling gitulah. Jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain. Kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam arti... Berawal dari mempertanyakan ungkapan maling, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, diusir oleh Komisi 7 DPR RI saat rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen Jakarta. Mana semangat untuk memperkuatnya? Pengusiran dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat terkait proyek Blast Furnace. Bambang menyinggung kasus baja yang bergulir di Polda Metro Jaya yang menyeret perusahaan Kimin Tanuto. Bambang menyebut anggota Asosiasi Besi dan Baja Nasional itu digawangi oleh Silmi. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanuto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Sebelumnya kita sudah panggil di Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Irjen Ilamte, Kementerian Perindustrian dan PT Krakatau Steel pada Senin pagi di Gedung Parlemen DPR RI Jakarta. Kita diskusikan persoalan ini dengan peneliti Formapi, Lusius Karus. Assalamualaikum, selamat malam, Bung Lusius. Malam, Bung Abraham. Ya, Bung Lusius, saya langsung ke pertanyaan. Nampaknya sudah menjadi kebiasaan kalau kita dengar berita di DPR, mitra kerja atau siapapun yang diundang di sana berujung pengusiran. Kalau kali ini menurut Anda, apakah bisa diterima? Saya kira sih hampir sama semua gitu ya, pengusiran yang terjadi di tahun 2020 ini gitu ya, kurang lebih sudah ada 3 korban gitu ya yang mengalami pengusiran oleh DPR. Saya kira sama-sama semua situasinya di mana pihak yang diusir kemudian tidak punya hak untuk kemudian menjelaskan alasan kenapa dia melakukan sesuatu, atau dalam hal ini misalnya kenapa Dirut Krakatau Steel berkomentar gitu ya di tengah pimpinan Komisi 7 sedang menyatakan sesuatu. Jadi saya kira bentuk arogansi DPR itu terlihat ketika kemudian mereka secara sepihak kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pengusiran tanpa kemudian memberikan kesempatan kepada mitra kerja mereka untuk menjelaskan apa sesungguhnya alasan mitra kerja misalnya melakukan interupsi gitu ya di tengah anggota DPR melakukan atau menyampaikan pendapatnya gitu ya. Ya, Bung Lusius, kalau kita dengarkan istilah yang disampaikan oleh pimpinan rapat, disebutkan ada istilah contempt of parliament. Ini menarik. Ya. Apakah pemotongan pembicaraan ataupun interupsi ketika ada istilah maling teriak maling itu dianggap bagian penghinaan ataupun penistaan terhadap parlemen? Ya, saya kira itu perlu didebatkan di waktu tertentu gitu ya. Seberapa kemudian interupsi di tengah rapat itu kemudian dianggap contempt of parliament gitu ya. Saya kira itu terlalu berlebihan karena proses penyampaian pandangan atau pendapat yang terjadi itu masih wajar-wajar saja. Kalau kita mendengar secara utuh misalnya pada saat pertama memberikan respon, pimpinan Komisi 7 itu masih menjawab dengan baik gitu ya, sampai kemudian di pertanyaan soal apa maksud maling itu gitu ya, di situ baru kemudian kemarahan pimpinan Komisi 7. Ya, itu kan bisa saja dianggap tuduhan sebetulnya kan, Bung Lusius, soal maling teriak maling. Jadi respon seseorang tentu daripada tertuduh dia ingin menjelaskan, ingin mempertegas kembali apa istilah itu.
Betul, saya kira sih itu alasan yang membuat kemudian saya mengatakan tadi kenapa pimpinan Komisi 7 misalnya tidak menanyakan dulu kenapa Dirut PT Krakatau Steel itu memberikan respon menginterupsi gitu ya. Padahal kalau kita dengar misalnya karena berbau tuduhan, jadi saya kira sudah tepat ketika kemudian pimpinan Krakatau Steel itu memberikan respon cepat gitu ya, daripada kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran kan kalau dibiarkan begitu saja pimpinan Komisi 7 mengatakan bahwa Dirut PT Krakatau Steel itu adalah maling gitu ya. Jadi saya kira sih selalu ada alasan kemudian kenapa seseorang gitu ya melakukan sesuatu, dan itu mestinya harus didalami oleh DPR. Dan sebagai orang terhormat saya kira proses dialog itu yang mestinya dilakukan oleh DPR, bukan kemudian mengambil keputusan sepihak ya. Jadi kalau dianggap tindakan menginterupsi itu dianggap contempt of parliament, saya kira sih justru tindakan pengusiran itu yang mesti kita anggap sebagai penghinaan terhadap parlemen ya, karena kemudian DPR tidak menunjukkan kebijaksanaannya sebagai orang-orang terhormat dengan kemudian memperlakukan mitra kerja mereka sebagai orang terhormat gitu ya. Saya kira sebutan mitra kerja itu juga kan menunjukkan bahwa posisi DPR dengan mitra kerja yang diundang itu sejajar gitu ya. Tidak kemudian bos dengan anak buah. Yang dilakukan DPR itu kan seperti bos dengan anak buah ya. Oke, ya kalau kita lihat publik terlanjur ingin tahu sebetulnya dengan istilah maling teriak maling, kalau sabar dikit barangkali bisa terbuka itu sebetulnya siapa maling sebetulnya gitu. Tapi kan sudah terlanjur diusir, jadi kita tidak tahu sebetulnya duduk perkara seperti apa produksi baja dalam negeri yang diperkarakan dalam sidang ini, Bung Lusius. Betul sih, saya kira itu poin pentingnya gitu ya. Ketika kemudian keputusan untuk mengusir itu dilakukan begitu cepat, akhirnya kemudian substansinya itu tidak bisa ditangkap oleh publik ya. Dan di situ yang kita sesalkan, ungkapan Malik teriak maling itu mestinya bisa dijelaskan. Seperti yang juga diminta oleh Adrian Apitupulu saya kira setelahnya gitu ya. Itu kemudian tidak bisa terjadi kalau kemudian pimpinan komisinya terlanjur membuat keputusan untuk mengusir Dirut PT Krakatau Steel. Oke, ya itu menjadi dilema karena pada akhirnya nampaknya wajah DPR kita dan lembaga ini sudah terlalu banyak dilindungi dengan istilah contempt of court. Barangkali juga kita juga tahu ada kekebalan imunitas hukum juga yang didapatkan mereka ketika mereka rapat. Ya, kita akan lihat seperti apalah jalan kinerja mereka nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Bung Lusius Karus, peneliti Formapi, sudah hadir berbincang bersama kami. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia nomor 2 tahun 2022 dinilai banyak pihak mengabaikan hak-hak pekerja. Namun pemerintah berdalih pembayaran JHT di usia 56 tahun memberi keuntungan pekerja melalui investasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 mengenai pembayaran jaminan hari tua oleh BPJS belakangan menuai kontroversi. Hal yang memberatkan bagi para pekerja adalah waktu pembayaran dana jaminan hari tua, yakni usia 56 tahun. Sontak berbagai pihak merespon peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Ada yang mendukung dan ada pula yang menganggap peraturan menteri tersebut mengabaikan hak yang dimiliki oleh pekerja. Salah satu anggota Mitra Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Komisi 9 DPR menganggap keputusan yang dikeluarkan Ida Fauzia tersebut tidak menyalahi aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang menyebut dana pekerja diinvestasikan hingga 56 tahun. Pemerintah mengeluarkan permen itu berdasarkan amanah undang-undang dengan harapan dengan pencairan usia 56 tahun itu pekerja nanti dapat nilai tambah yang lebih. Senada dengan DPR, pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengaku perubahan peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebenarnya memberi jaminan bagi para pekerja saat pensiun dan dapat menikmati hasil di usia 56 tahun dengan berlipat ganda. Permenaker 2 tahun 2022 diterbitkan sebenarnya untuk lebih mengoptimalkan lagi semua program dan bentuk-bentuk social security bagi para pekerja buruh, khususnya JHT, jaminan hari tua. Nah, JHT. Pemirsa, kita akan langsung diskusikan persoalan ini bersama dengan juru bicara Menteri Tenaga Kerja, Dita Indasari. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dita.
Halo, selamat malam. Ya Mbak Dita, sedikit banyak pasti Anda sudah mendengar banyak sekali keluhan sebetulnya mengenai aturan JHT cair 100% di usia 56 tahun. Kalau kita lihat soal investasi misalnya, disebutkan kan investasi itu hak seorang untuk menggunakan dan meletakkan di mana sebetulnya uang mereka jika mereka ambil begitu. Tapi bagaimana penjelasan yang masuk akal bisa dimengerti orang pada akhirnya itu harus cair di usia 56? Iya, pertama harus diluruskan dulu bahwa tidak semua peserta baru bisa mencairkan JHT-nya di usia 56. Jadi untuk pekerja yang terkena cacat total dan meninggal dunia bisa langsung dicairkan JHT-nya dan kalau yang untuk meninggal diwariskan ke keluarganya. Kemudian juga bisa diambil setelah 10 tahun mengiur senilai 30% ataupun 10% kalau bukan untuk kebutuhan perumahan. Jadi angka 56 tahun itu tetap ada pengecualian baik dari segi waktu maupun dari segi jenis pesertanya ya yang boleh mengakses sebelum 56. Nah, yang kedua memang kalau soal orang berhak meletakkan investasinya dimanapun, ya itu betul. Tapi problemnya jaminan hari tua ini adalah jaminan sosial, asuransi sosial. Maka dia terikat dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bukan terikat dengan undang-undang atau aturan investasi-investasi umumnya. Jadi dia terikat dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang 40 tahun 2004 yang mengatakan bahwa jaminan hari tua adalah uang tunai yang bisa diambil saat pekerja memasuki masa pensiun. Jadi itu kepatuhannya pada undang-undang itu, bukan pada undang-undang investasi biasa. Tapi dalam kasus saat ini kan kita melihat ada beberapa kasus yang dipensiun dinikan. Mereka ingin bahwa uang itu segera dicairkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Bagaimana menjelaskannya? Maksudnya teman-teman yang di PHK atau resign gitu? Persis, ya, di pensiun dini, di PHK misalnya dengan beberapa alasan. Iya, teman-teman serikat pekerja kan menuduh kita pemerintah zolim karena menahan uang mereka. Betul, kita akan zolim kalau kita menahan uang mereka tanpa memberikan alternatif. Nah, kita memberikan alternatif namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Itu untuk mengcover kebutuhan teman-teman yang ter-PHK supaya selama 6 bulan pasca di PHK sambil menunggu pekerjaan baru, mereka bisa mendapatkan uang tunai setiap bulan selama 6 bulan. Nah, jadi tidak perlu mencairkan tabungan JHT untuk membiayai hidupnya selama 6 bulan itu. Jaminan kehilangan pekerjaannya berapa besar, Mbak Dita? Jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk bulan pertama, kedua, ketiga masing-masing itu 45% dari gaji, dari upah. Jadi kalau upahnya 5 juta, jadi bulan pertama dapat 2,3, bulan kedua 2,3, bulan ketiga 2,3. Bulan keempat 25% dari 5 juta. Jadi bulan keempat itu 1,7, kelima, keenam masing-masing 1,7. Ini kita jenis jaminan ini adalah bridging. Jadi bukan dimaksudkan untuk mengcover seluruh kebutuhan si pekerja, tapi bridging sebelum dia mendapatkan. Menjadi pertanyaan berikutnya, pengelolaan keuangannya akan seperti apa nanti, Mbak Dita? Sebetulnya kan sudah banyak narasi-narasi yang kita terima. Ada bisa dibilang tidak benar ataupun benar adanya. Ada yang bahkan menyebutkan bahwa uang itu nanti akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru misalnya dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah menjelaskannya? Ya, pertama ini ada tuduhan ya bahwa dana JHT ini di-keep sampai usia 56 karena BPJS sedang diambang kebangkrutan akibat COVID dan semua orang rush menarik uang JHT-nya. Yang itu juga memang terjadi, banyak sekali penarikan uang JHT ketika terjadi PHK akibat COVID 2020-2021. Tapi saya mau kasih sebuah data bahwa itu tidak benar sama sekali, itu hoax. Bahwa BPJS likuiditas JHT itu sangat secure, sangat aman. Jadi 2020
2020 total iuran dan hasil pengembangan net ya di BPJS khusus untuk JHT saja itu 363 T. Itu sudah net dikurangi klaim. Kemudian 2021 388 T. Artinya secara likuiditas BPJS tidak ada masalah di JHT sehingga harus menahan JHT orang sampai umur 56. Itu kan tuduhan dari berbagai teman-teman yang nggak setuju ya. Nah ini kita kasih datanya bahwa tuduhan itu nggak benar. Itu yang pertama. Kedua, soal pembangunan ibu kota baru, kemudian uangnya nanti dipakai untuk penanganan COVID dan bangun infrastruktur. Kita punya namanya PP tentang penanganan asset liability management khusus untuk BPJS. Jadi ada jenis-jenis pengembangan, usaha pengembangan yang tidak boleh. Salah satunya adalah infrastruktur. Nah itu stated tidak boleh dan sampai sekarang itu belum diubah. Jadi kita juga tidak mau masuk ke wilayah yang memang kita nggak boleh. BPJS nggak boleh. Iya. Gitu. Mbak Dita, terus terang keadaan pasti sulit lah sekarang. Kita tidak bisa menutup mata karena itu. Pasti banyak orang juga yang berpikir untuk menarik dari mana sumber-sumber atau pundi-pundi keuangan mereka. Let's say lah kita berpositif thinking bahwa pemerintah akan mengelola keuangan ini untuk nilai yang akan lebih tinggi, menguntungkan bagi para pekerja tentu saja ya. Tapi apa yang menjadi jaminan jika tidak ada penyelewengan di dalamnya? Contoh kasus kita lihat Asabri, kemudian kita lihat juga Jiwasraya, bahwa di sana ada penyelewengan yang masif dilakukan oleh oknum-oknum, dan itu bukan hak mereka, itu hak orang-orang banyak di sana. Bagaimana pemerintah yang menjelaskan ini, bahwa masyarakat terlanjur tidak percaya atau kurang percaya tepatnya terhadap pengelolaan uang mereka? Ya, jadi kasus Asabri dan Jiwasraya itu memang memunculkan distrust yang besar terhadap lembaga asuransi dan praktek-praktek asuransi. Tapi BPJS ini adalah asuransi sosial, bukan asuransi umum, ya. Karena dia asuransi sosial, maka dia diatur, diawasi dan di-manage secara berbeda dengan aturan-aturan yang berbeda. Nilai pengembangannya pun itu jelas jauh di atas bunga deposito. Itu. Jadi kalau bunga deposito itu sekitar 3,6%, di BPJS Ketenagakerjaan JHT itu 5,6%. Nah, BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk JHT mempunyai jam sos mobile yang berisikan akses bagi si pemegang akun untuk secara real time mengontrol pergerakan pengembangan akunnya yang hanya bisa dia akses seorang diri. Hanya dia yang bisa mengakses itu. Dan setiap bulan, setiap tahun si peserta JHT menerima email berisi pelaporan dari jam sostek berapa hasil pengembangan dana JHT-nya. Jadi dari segi investasi BPJS ini sangat konservatif, sangat dibatasi, termasuk oleh Menaker. Dari segi pelaporan, transparansi keuangannya hanya si peserta yang tahu dan punya akses ke akun. Pemerintah tidak bisa mengakses akun individual peserta JHT. Jadi uangnya nggak bisa diambil sama pemerintah. Ya, ini nampaknya PR yang lebih terus harus dilakukan, digencarkan sosialisasi, dan bagaimanapun wacana ini akan terus mendapatkan berbagai respon. Tapi terima kasih untuk respon Anda hadir bersama kami Mbak Dita di iNews Prime malam hari ini dari Kementerian Tenaga Kerja. Kapolda Sulawesi Tengah meminta maaf setelah seorang pendemo tewas ditembak dalam unjuk rasa menolak tambang. iNews Prime menghadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.